Lapas amang inang, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND suplemen nomor 565 ayat 1. Las rohaku lau mamuji. Nats renungan untuk kita di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 tertulis di Lukas 13 ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian bunyinya. Bersuka cita karena segala perkara mulia. Apakah hari ini Anda bersuka cita? Bolehkah kita tahu penyebab sukacita kita hari ini? Apakah ada peruntungan akhir-akhir ini kita terima? Kenaikan jabatan, ketemu jodoh, dapat beli mobil atau motor, dapat bangun rumah, atau mungkin usaha kita sedang mengalami pertumbuhan, atau mungkin bagi yang pensiun lagi baru dapat uang pensiun walau tidak full seperti waktu masa kerja. Wajah berseri-seri karena kebaikan silih berganti dalam hidup kita. Dalam nats ini, orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukan Yesus di hadapan orang banyak itu. Waktu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah mengalami sakit 18 tahun dirasuki roh, dia dan orang banyak bersuka cita karena dia sudah bebas dari kekangan dan dia sudah bebas dari penderitaan yang selama ini mengekang dia. Kemudian Yesus mengatakan, "Hai ibu, pergilah, penyakitmu sudah sembuh." Tak ada angin tiba-tiba memperoleh kesembuhan dari Yesus. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain dibebaskan dari belenggu roh, karena orang yang paling menderita adalah saat terkekang. Tetapi ternyata amang inang saudara sekalian, ada orang yang tidak senang karena Yesus menyembuhkan saat Sabat, yaitu kepala rumah ibadat. Tunggu lewat Sabat saja dulu, baru boleh menyembuhkan, kira-kira demikian. Jadi seumpamanya nyawa sudah di ujung tanduk, kalau pas hari Sabat, lebih baik dia mati daripada melanggar Sabat. Kira-kira demikian maksud dia. Yesus mengatakan dia munafik, karena jika Sabat mereka dapat bekerja dengan melepaskan ternak. Ini namanya aturan tumpul ke atas tajam ke bawah. Inilah yang dikritik Yesus. Penyembuhan itu urgen, tentang kemanusiaan, tentang keberlangsungan hidup. Jawaban Yesus membuat orang bersuka cita, tapi menimbulkan ketidaknyamanan bagi kepala rumah ibadat dan teman-temannya. Perempuan yang penyakitan 18 tahun bersuka cita, orang banyak bersuka cita karena mereka memiliki sosok yang peduli dengan mereka, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tindakan Allah dalam Yesus Kristus tidak diatur oleh siapapun. Dia bebas melakukan apapun untuk keselamatan dan kebaikan kita. Dari tindakan yang sederhana sampai hal-hal yang besar, Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Karena itu, kita tidak perlu iri dan cemburu kepada orang-orang yang mungkin menurut kita
dia banyak memperoleh berkat, bahkan lebih banyak dari kita. Atau jawaban doanya duluan diberikan Allah daripada doa kita. Penyakit dia lebih dulu sembuh dari kita. Atau usahanya lebih maju dari kita. Justru ketika kita cemburu atau iri hati, sesungguhnya kita belum merdeka dan sedang sakit. Karena kembali diperbudak oleh kuasa kedagingan, yaitu roh cemburu. Kita seperti perempuan yang sakit itu mengharapkan pertolongan dari yang peduli kepada kita. Mungkin kita bukan sakit kerasukan roh jahat, melainkan mungkin kita memiliki penyakit yang sudah lama tertanam di dalam diri kita. Mungkin bukan fisik, tetapi beban masa lalu. Atau mungkin juga perasaan bersalah. Atau mungkin juga amang dan inang, ada dendam di dalam hati kita. Tetapi mungkin juga penyakit fisik yang perlu penyembuhan, yaitu penyakit menahun. Atau mungkin juga ekonomi yang sedang lemah, beban pekerjaan, anak atau rumah tangga. Maka melalui renungan ini kita diajak, siapakah yang boleh bersuka cita? Yaitu orang yang datang memohon pertolongan pada Tuhan. Mazmur 124 ayat 8 mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang-orang yang menyaksikan perbuatan Allah kepada sesamanya, dia berbahagia atas itu. Seperti orang banyak yang bersuka cita ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit 18 tahun, maka pupuklah rasa optimis dan pengharapan dalam kondisi apapun Tuhan mau menolong kita. Milikilah bahagia atas perbuatan Tuhan terhadap tetanggamu, terhadap sahabatmu, terhadap rekan kerjamu. Jauhkanlah sikap cuek, cemburu ketika orang lain berhasil. Kita harus bersuka cita karena segala perkara yang telah dilakukan Allah pasti terjadi dalam hidup kita dalam bentuk yang beragam. Mungkin kita berbeda dengan saudara-saudara kita, tetapi pertolongan Allah akan selalu ada bersama-sama kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa dia menolong. Tapi mungkin kalau hari ini kita belum memperoleh apa yang kita minta dalam doa, bersabarlah dan tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND suplemen nomor 733 ayat 1. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih, ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak berbatas dalam hidup ini. Ajar kami untuk bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber sukacita kami. Amin.